PMR itu dilatih untuk siaga bencana dengan helikopter. Waduh, ada yang nggak mau pulang deh Pak. Selamat siang, ketemu lagi nih. Sekarang tamu kita ke Bang, kalau Bapak nggak enak, biasa Bang. Bang Yoni Alistiadi di ikutan podcast. Sehat Bang Yoni? Sehat. Iya, alhamdulillah. Kemarin sehat. kita ketemu di acara ulang tahun BNN, PMI jadi motor penggeraknya lah donor darah. Ini kami coba ajak ngobrol lagi. Tadi pagi Ibu BNN sudah cerita banyak, memang didukung sekali sama PMI. Ini Bang Yoni ini ketua markas ya, kepala markas PMI Kabupaten Waikanan. Coba Bang cerita dikit tentang PMI inilah, PMI di Kabupaten Waikanan ini seperti apa, Bang Yoni ini seperti apa, kepala markas itu tugasnya apa sih? Ya, oke, silakan Bang Yoni. Makasih Pak Ari. Ya, sebenarnya PMI ini adalah lembaga salah satu LSM itu yang internasional, bergerak di kemanusiaan ya kan. Jadi di dalam strukturnya ada kepengurusan. Pengurusan itu kalau tahun kemarin 11 orang, sekarang 13. Oke. Di bawah kepengurusan yang jadi motor penggeraknya kepala markas. Nah, kepala markas itu ada bagian-bagiannya, termasuk bagian donor darah. Saya berkecimpung di PMI ini semenjak zamannya dipimpin sama Pak almarhum Pak Edward Antoni, wakil Bupati terdahulu, dan sekarang sudah ketiga kalinya. Mungkin ya prosesnya berjalan begitu saja kan, dari biasanya jadi anggota, dilihat kita ada kemampuan untuk ini hingga dinaikkan jadi sekretaris. PMI di Waikanan ini sudah mulai bergerak. Awalnya ini kita perlahan. Jadi pertama kali yang kita persiapkan itu adalah SDM dan prasarana. Dulu kita nggak ada markas. Markasnya sekarang di mana nih? Ada di komplek Pemda ini. Oke, orang biar tahu juga. Iya. Jadi di depan kantor PMK. Oke. Jadi sekarang kita sudah ada markasnya, sudah berjalan 2 tahun. Dan semuanya digerakkan dari markas. Misalnya ketika ada kegiatan bakti sosial, donor darah, penyemprotan, itu berawalnya dari kita. Baru kita mendelegasikan ke pengurus PMR kecamatan untuk mendampingi ya. Kalau PMI ini kan yang skup biasanya kabupaten itu adalah PMI-nya. Tapi kalau berangkat dari SMP, SMA itu kan kalau saya dulu itu namanya Palang Merah Remaja ya. Itu saya juga dulu ikut waktu SMA 3 itu namanya Tirap Infantri lah. Ini kalau di Waikanan ini kan pasti menjadi ekstrakurikuler ya. Kalau di Waikanan ini ekstrakurikuler PMR ini sudah jalan atau masih di tingkat SMP saja atau SMA saja nih di Waikanan? Kita dari tahun 2017 sudah jalan. Artinya ada pelatihan, termasuk terakhir kemarin di tahun 2019 awal. Itu ada perlombaan Sumbaksel tentang PMR, dan pesertanya luar biasa sebelum acara Covid ya. Mungkin ribuan. Nah, itu prestasi kita bisa menyelenggarakan di situ bersama dengan bapak-bapak dari Lanudat. Oke, kerjasama ya? Iya, kerjasama. Jadi mereka yang menyediakan tempat, aparat, terus yang menghasilkan lagi anak-anak PMR itu dilatih untuk siaga bencana dengan helikopter. Waduh, mantap. Ada yang nggak mau pulang deh Pak. Saking asiknya lihat itu ya kan. Padahal waktunya udah pulang dia nggak mau pulang. Iya. Jadi PMR ini sebenarnya sekarang tuh Palang Merah Remaja ya. Sekarang udah Palang Merah Indonesia. Oh, nama. Palang Merah Remaja Indonesia. Palang Merah Remaja Indonesia. Iya, kita itu dari tingkat SMA sudah, SMP sudah, sampai SD. Jadi untuk tahun ini progres kita sama seluruh SMP itu ada pelatihan dasar tentang pertolongan kecelakaan di sekolah-sekolah. Jadi mereka ini juga termasuk SMA ada SMK. Mereka ini juga jadi pelopornya
untuk Satgas Covid di sekolah-sekolah. Oke. Jadi kita pemberitahuan tentang prokes kesehatan, yang utama juga penyelamatan pertama pada kecelakaan. Anak-anak yang ikut ini sangat apa ya? Untuk diri dia sendiri itu sangat terbantu. Kenapa? Karena dia udah mengetahui cara ketika dia di sekolah ada kawan yang kecelakaan, dia sudah bisa. Pertolongan pertama Ya, sebelum dibawa ke puskesmas atau dia di rumah ada, misalnya kita jauh-jauh lah ada musibah, kecelakaan apa kebakaran, dia udah bisa bantu. Di perjalanan begitu juga, lihat kawannya ada kecelakaan, dia bantu duluan. Nah, ini untungnya mereka. Jadi mereka dikasih pengetahuan tentang pertolongan pertama. Oke. Selain itu mereka juga dikasih pembelajaran tentang masalah-masalah etika lah dan pergaulan, nanti kan menjauhi narkoba juga gitu kan. PMR ini berarti positif lah ya. Positif ya. Oke, Bang Joni, kita ngebahas tadi kita sudah punya markas lah, syukurlah berarti kita satu tempat yang bisa koordinasi semuanya ya. Terkait antusias masyarakat lah. Kita ini kalau misalnya markas berarti ditanya juga soal stok darah misalnya. Biasanya kalau saya waktu dari sampai sekarang ini masih hubungan baik dengan namanya dari provinsi namanya Kak Aris tuh, pembina PMR kami juga waktu di SMA 3 Triad Infanteri. Cuman di sini kan ada pasti ada stok-stok juga minimal buat yang Kabupaten Waikanan. Ini ketersediaan kita, antusiasme warga masyarakat Waikanan yang mau donor darah itu seperti apa sih, Pak Yoni? Ini sebenarnya luar biasa ya. Oh, luar biasa ya. Kemarin bagaimana tuh? Lancar kayaknya? Dia Banyak. sampai 80 katanya. Kurang katanya kata Bu BNN. Aduh, kurang katanya. Ini juga kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor darah untuk kesehatan itu luar biasa sekarang ini. Jangankan kita, ibu-ibu di kampung itu udah ngerasa begitu, dia kepengen. Saya kadang-kadang ngelihat rombongan dari unit transfusi darah rumah sakit ini, rumah sakit Diana Pagar Alam ini, dia selalu berkunjung, ada acara ibu PKK, artinya kan sudah ketemu. Kalau stok darah kita nggak perlu khawatir, karena antara yang donor sama permintaan itu masih stabil lah sekarang, simbang ya. Simbang ya. Tapi kadang-kadang kita juga ini di luar Waikanan ini kita selalu koordinasi dengan PMI Kota Bumi, karena sebagian besar warga kita yang di Pakuan Ratu, Negara Batin, termasuk Negeri Agung itu masih larinya Kota Bumi. Jadi mereka tuh nggak tahu kemana, larinya ke pengurus PMI minta bagaimana bisa dapetin darah. Nah, tinggal kita, karena hubungan kita baik sama PMI Kota Bumi, kita cuma tanya ada berapa stok darah. Paling mereka ada bang, ini ya udah selesai urusannya kan. Tapi kadang-kadang yang mendadak itu kan repotnya kan minta 5 kantong gitu kan, ya kan. Banyak. Iya. Kalau di daerah Pemda sendiri itu kesadaran ASM itu sangat luar biasa. Kadang-kadang mereka kapan donor. Nah, ya. Tapi saat ini Waikanan ini kan belum ada UPTD. Sekarang masih rumah sakit yang ngerjain ya kan. Ya kemungkinan target kita itu UPTD donor darah PMI Waikanan berdiri tahun ini. UPTD-nya ya? Ya, artinya kan kembali lagi ke fungsinya, yang di rumah sakit itu kembali ke sebagai bank darah, penyimpan darah. Karena di undang-undang tentang Palang Merah itu sudah ada yang hanya bisa melaksanakan donor di lingkungan masyarakat itu Palang Merah, supaya image masyarakat itu tidak ragu gitu. Kalau Palang Merah ini memang kemanusiaan, tapi kalau yang pakai yang lembaga lain, rumah sakit, kadang-kadang dicurigain bisnis apa ini kan. Kalau kita kan enggak. Dan jelas juga nanti darah dari mana nih. Jelas kalau PMI kan jelas. Iya. Terus kalau kan orangnya kadang-kadang nggak tahu nih donor darah ini apa fungsinya, untuk kesehatan seperti apa. Itu gimana tuh kalau orang nanya seperti itu? Apa sih? Katanya lebih sehat malahan kalau donor. Ini kan yang pastinya kan dengan donor darah ini kita bisa menyelamatkan nyawa orang sosialnya lain. dapat. Kan. Untuk tubuh itu rata-rata memang setelah kita donor darah, artinya sejam dari 2 jam setelah makan tuh terasa enak, enteng badan, lebih fresh lagi.
Dan kalau kata orang bikin tambah awet muda. Iya. Ya darah kotor ini kan Iya, dari ini kan dibuang ya, ya. iya dibuang iya kan. Oke, Bang Yoni, terima kasih atas ininya. Mungkin ada closing statement lah ya langsung ya. Mungkin bagaimana PM ini ke depan seperti apa, atau markasnya mau seperti apa, UPTD tadi seperti apa, yang harapan kita lah. Tentu masyarakat yang sudah antusias ini biasa bertahan seperti apa. Silakan Bang Yoni. Ya, kami berharap dari pengurus PMI Waikanan mengajak masyarakat untuk selalu bergiat untuk kemanusiaan, termasuk donor darah. Artinya darah yang kita berikan ini adalah darah untuk membantu sesama. Ya, dan juga kita juga selalu menghimbau ke anak-anak muda termasuk PMR itu mereka supaya dapat menjadi pelopor untuk kesehatan diri sendiri. Artinya siapapun yang masuk PMR ini dia akan tahu arti kesehatan, tahu ngebantu kawan-kawannya, dan ini menjadi wadah kita untuk komunikasi dan tahu kendala mereka di lapangan. Oke. Dan sungguh menarik ini sebenarnya PMR ini sudah sudah disukai banyak orang. Sudah banyak ya. dikenal. Tahun ini aja kita sudah mengagendakan seluruh SMA, SMK itu mengadakan pelatihan. Yang kedua SMP itu semuanya. Kalau SD untuk itu pengurus yang ini P3K-nya. P3K, ya, KS. ya. Dan harapan kita tahun ini kita akan bentuk unit transfusi darah dari PMI Waikanan, ya kan. Dan ini sangat ngebantu. Kenapa? Karena lebih banyak lagi darah yang akan dapat karena yang akan menyelenggarakan itu PMI. Jadi dia bisa terarah dan bisa masyarakat bisa mengetahui arah kemana ininya. Kemana? Iya darahnya. Jadi kan kalau kemarin kan banyak, apalagi kalau mau lahiran tuh banyak sekali tuh yang minta bantuan kan. Kita juga bingung karena kita nggak ada stoknya kan di rumah sakit, tapi kan dengan UPTD nanti bisa. ya kita siapkan gitu kan. Artinya kan kalau perlu 4 kita udah siapin 5 gitu kan. Oke. Terima kasih ini Bang Yoni Alistiadi. Ini harapan semoga ke depan UPTD ini jadi kita, dan ini jiwa sosialnya tinggi lah, dan semoga masyarakat Waikanan juga mendukung, Pemda pasti mendukung lah, apalagi untuk masyarakat Kabupaten Waikanan. Terima kasih ini atas waktunya Bang Yoni. Oke. Sukses untuk PMI dan sukses juga untuk Bang Yoni. Ya, salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Oke, selamat siang. Lanjut lagi nih rangkaian acara HUT Badan Narkotika Nasional BNN kemarin yang ke-20. Ini sampai Arung Jeram nih hari Sabtu. Cuman ini kan ada tadi Bang Yoni terkait PMI-nya, donor darah. Ini ada satu lagi yang berhubungan terkait erat sama BNN ini adalah Granat, Gerakan Nasional Anti Narkotika. Nah, di depan saya ini ada narasumber yang kupas ini ngomongin soal yang Granat. Nanti sinergitasnya seperti apa dengan BNN? Silakan mungkin disampaikan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Gerard Muda. Saya sebagai sekretaris DPC Granat Kabupaten Waikanan ya. Insya Allah periode 2022-2027. Ya, secara aklamasinya kita baru terbentuk yang periode kedua, jadi belum ada acara pelantikan mengingat situasi keadaan kita ya COVID ini. Jadi seperti kemarin kita di DPP kita pelantikan melalui Zoom ya, belum bisa untuk ramai-ramai. Nah, Granat ini untuk ketua umumnya itu Bapak Haji Dr. Henry Henry Yosodiningrat ya. Beliau alhamdulillah terpilih kembali ya. Bahkan baru beberapa hari yang lalu beliau dilantik ya, kepengurusan DPP-nya. Dan untuk ketua DPD itu Provinsi Lampung itu Bapak Haji Tony Eka Chandra. Beliau. Nah, untuk yang ketua Waikanan itu Bapak Adinata ya, beliau Adinata DPRD Gerindra ya. Ya, DPRD, ya, Bapak anggota DPR ya, Pak Adinata. Ya, kebetulan saya sendiri sebagai sekretarisnya. Oke, berangkat dari Gerakan Nasional Anti Narkotika itu dengan BNN seperti ini bareng sinergitas sama BNN enggak sih?
Kalau dengan PMI atau donor darah tuh, ada hubungannya nggak dengan donor darah, narkotika itu kan nyambung tuh. Soalnya berhubungan dengan darah semua tuh. Ada segi bersama BNN ya. Beliau kan di negerinya lah istilahnya. Kita swasta, tapi Granat bukan LSM ya kan. Ya jadi berdirinya Granat ini adalah merupakan gerakan moral ya, yaitu untuk mengajak lapisan masyarakat ya untuk menghindari yang namanya narkotika. Ya, kita bersinergi dengan BNN ya. Ketika BNN ada program-program untuk penangkalan narkoba, kita di situ bersama juga mengikuti gitu kan. Karena kita sama, cuman bedanya Di negeri di swasta. negeri kita swastanya, tapi kita bukan LSM gitu kan. Gitu. Tapi niatnya sama ya. Niatnya sama untuk melindungi anak bangsa, untuk melindungi bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Kembali lagi tadi ke Bang Yoni, katanya ini strukturnya kan baru pelantikan lewat Zoom ya. Iya. Jadi ketuanya Adinata, Pak Aris Iskandar Muda sekretaris, wakil ketua. Ketuanya ya ada beberapa orang. Oh sudah Pak. Salah satunya Bung Tommy ya dari Baradatu itu yang punya ini juga ya. Katanya Pak Media. Pak markas kita, Pak Yoni itu mau masuk Granat juga itu. Apa cerita itu? Bung Yoni sudah masuk Oh, ya. udah masuk. Sudah Oke, masuk oke. ya. Beliau juga salah satu tokoh juga lah di Waikanan ya. Kebetulan beliau sinergi dengan Granat. Kenapa saya tertarik untuk mengajak beliau, Bung Yoni selaku ketua PMI ya. Ketua Kepala Markas. Ya, kepala markas Ketuanya PMI Waikanan. Karena saya melihat program PMI ini kan ada yang namanya donor darah ya. Ada yang membantu darah. Nah, kemungkinan ke depan mungkin kami punya inisiatif atau usulan ya kalau bisa dari BNN dan Granat juga ikut berkecimpung di situ. Misal kita kan nggak tahu ada orang yang mau donor darah tapi dia mungkin habis mengkonsumsi narkoba kan. Nah, artinya harus bersih juga darah itu. Jadi saya rasa ada sinerginya dengan Granat dan BNN. Oke, kalau Kepala Markas sudah masuk ke Granat, ya hidup lagi nih. Karena setahu saya dulu pernah ada pengalaman, waktu itu masih disampaikan arahan dari Pak Dr. Hendry Sunila untuk masuk Granat kalau saat itu dia pernah ditawarkan. Habis itu tunggu setahun 2 tahun itu vakum. Iya. Saya ngelihatnya bukan yang jelek ya, itu vakum. Iya. Saya tidak terdengar lagi, ini mau muncul lagi nih. Iya. Maksudnya kalau kita mau muncul benar, ini jangan kita setengah-setengah lah. Kita coba untuk hidup aja terus sama kayak podcast itu nih. Hidup terus. Jadi mungkin nanti disampaikan ke teman-teman semua bahwa Granat ini lokasinya di mana, markasnya di mana, biar orang tahu juga. Dan pengurusan ini sudah terbentuk sampai seperti apa. Mungkin dijelaskan dari markasnya dulu deh. Ada nggak lokasi tempat? Oke. Untuk kepengurusan DPC Granat, kita kan kabupaten, Dewan Pimpinan Cabang. Ya ini saya yang periode kedua juga sih sebagai sekretaris. Ketua terdahulu itu Bapak Alamsah ya. Oh iya, Alamsah yang hubungin saya Alamsah. Iya, Pak Alamsah, beliau ketua DPC periode 2015 ya kalau nggak salah. Nah, harusnya kita 2020 itu ke 2021-nya itu pembentukan pengurus berikutnya habis masa jabatan, tapi karena kita tahu sendirilah negara kita sedang di musibah ya Covid. Nah, jadi kita tunda demi untuk keselamatan umat lah, kita tunda pembentukannya sehingga mundur waktunya. Nah, 2022 ini ya alhamdulillah walaupun negara kita belum sempurna dari penyakit itu, tapi kita sudah bisa lah untuk beraktivitas ya, walaupun kita tetap harus prokes ya. Nah, terbentuklah rekomendasi dari DPD provinsi bahwa saya selaku sekretaris yang lama untuk membentuk tim kepengurusan. Nah, saya tunjuk beliau Pak Adinata. Kenapa saya tunjuk Pak Adinata selaku anggota DPRD Kabupaten Waikanan? Saya lihat beliau juga peduli dengan Granat. Beliau juga dulu pernah masuk pengurus Granat juga. Saya lihat beliau juga tidak menggunakan narkoba, ya kan? Ya, saya pelajari, saya selidiki, ternyata beliau juga bersih. Nah, beliau juga dermawan, beliau juga ya orang yang dekat dengan pemerintahan.
ya di legislatifnya ya kan, sehingga ketika nanti kita ada sinergi dengan pemerintah, kita sudah ada perwakilan gitu dari Pak Ketua seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga ke depan Granat ini bisa langsung sinergitasnya makin jadi, gak vakum lagi dan hidup dengan PMI, dengan BNN, dengan mahal, dengan Polres mungkin kan. Ya. Jadi kita doakan sama-sama. Mungkin ada close statement terakhir lah. Gimana sih Granat ini ke depan? Terus rekrutnya seperti apa? Ayo, ini bukan ormas ya? Bukan. Ini sosial. Bukan LSM, bukan ormas. Oke, itu Sosial, yang harus gerakan sosial. Oke. Semoga sukses terus Pak Aris Iskandar Muda dengan Siap. Granatnya. Mungkin itu salam sehatnya gimana nih Ya. kalau Granat? Ya, salam sehat lah Salam sehat. dari narkotika. Ya, lanjut lagi bincang dengan kepala markas PMI. Ini kepala markas ini yang membawahi di markasnya ya. Iya. Ini pasti ada ketua umum, ada struktur yang besarnya nih. Coba siapa dulu kalau nggak salah pengganti almarhum Pak Edward ya. Iya. Baru estafetnya seperti apa ini Pak Yoni? Coba jelaskan. Iya. Kami setelah Pak Edward meninggal, konsultasi ke Pak Bupati sebagai Dewan Pembina. Pelindung. Dewan Pelindung. Dan juga menyodorkan nama Pak Saiful, akhirnya disetujui beliau, dan saat ini Pak Saiful sudah memimpin dari mulai bulan November. Berarti sudah Setahun lebih. Ya. Bersama dia memang asik gitu kan. Asik, jadi ada banyak sekali yang kita bisa kerjakan di bawah bimbingan dia. Pak Saiful ini seorang yang memang teliti gitu kan, teliti dan selalu memberi inovasi lah gitu. Nggak ada matinya sama kayak Pak Edward kan, ya kan. Idenya Iya, banyak. luar biasa ya. Dan apalagi ini ketua yang di provinsi luar biasa ini Ibu Riana Sari Arinal, Ibu Gubernur ya. Supportnya ke kita tuh luar biasa. Jadi banyak program yang telah dicanangkan dia, seperti gerakan Gebiar Donor Darah. Oh, program dari provinsi ya. Dari provinsi ini yang itu kan Ibu Riana ini, zaman Ibu Riana. Jadi sekarang ini kita berlomba mencari dana itu melalui Gebiar Donor Darah, Siger. Oke, Siger berbagi. Iya, Siger berbagi, Siger donor darah itu luar biasa gitu kan. Dan ininya juga pengurus provinsi, termasuk Kak Aris yang disebut sebagai ini, Pak Ari itu sekarang kepala markas PMI provinsi. Oh, kepala markasnya Pak Ya, Aris. jadi kami selalu koordinasi aktif gitu kan. Dan luar biasa komunikasi kita ke pengurus provinsi itu luar biasa, karena mereka selalu sama kayak di sini tuh ya, harus ada laporan dari harian atau mingguan sampai bulan itu ada laporan. Mantap. Iya. Sukses terus untuk PMI Kabupaten Waikanan, bahkan PMI Provinsi. Semoga sinergitas terus dengan BNN, acara-acara sosial ini ikut hadir terus. Sukses juga buat Bang Yoni. Salam PMI, bagaimana? Ada salam PMI? Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan.